Welcome back on my YouTube channel bersama gue Yosofe dalam channel Perwira Muda. Kali ini gue bareng sama dekadet yang ada di atas kapal. Jadi perkenalkan diri dulu dong. Nama saya Michael Duka dari Politeknik Bumi Apel nih. Woi, dia kadet di atas kapal dan bareng sama gue, dan kita akan sharing nih mengenai tentang perjalanan kadet yang notabene keluarga nggak ada yang dari pelaut ya. Iya, keluarga nggak ada yang pelaut. Tiba-tiba bisa jadi pelaut terus dapat perusahaan yang bonafit nih di BSM ya kan ya. Yes. Jadi awal ceritanya tuh gimana? Lu bisa mau jadi pelaut tuh gimana tuh? Karena basic atau background daripada keluarga kan nggak ada yang pelaut. Nggak ada yang pelaut. Pertama sih karena uang sih sebenarnya. Karena uang. Ini jawaban yang terlalu jujur dan Iya, saya karena uang. mendukung itu. Karena uang sebenarnya. Jadi kan tetangga banyak yang pelaut kan. Tetangga iya. ada yang pelaut. Nah, baru citranya pelaut itu kalau secara awam kan, uangnya itu kayak nggak bisa habis secara umumnya. Uangnya banyak ya. Gini, Bank berjalan ya. Bank berjalan royal lah. Royal. Datang pasti bikin acara. Jadi kita citranya pelaut. Terus pelaut ini banyak uangnya nih kayak gitu. Nah, mulai dari situlah kayak mana ya? Saya dulu mikirnya gini. Saya kan nggak pinter-pinter banget. Baru saya mikir gimana caranya. Rendah, nggak pinter banget. Saya Bangke. gimana caranya ya? Yang apa tuh? Yang kerja, yang kuliah pasti menghasilkan uang, itu yang kerja udah pasti dan uangnya banyak. Gimana cara cepet kaya, saya mikirnya gitu. Ini serius, ini serius gimana saya mikirnya. Nah, itu kan kakak saya hukum nih, saya hukum, orang tua suruh saya masuk hukum. Cuman saya lihat kakak saya tuh, aduh, setiap hari baca buku, saya nggak bisa nih kayak gini, saya bilang. Selesai saya nih kalau kuliah hukum, paling saya 1 semester 2 semester cabut saya bilang gitu. Kayak mana caranya? Baru saya cari-cari lah. Kayak mana sih kuliah pelayaran itu? Rupanya kuliah pelayaran itu 80%-nya praktek, 80-90%-nya praktek lah kayak gitu. Secara kita baca di website ya. Oke, secara dibaca di website. Secara dibaca di website. Teorinya. Teorinya kan, Oke. 80% praktek. Ya walaupun realitanya, ya kan. Walaupun realitanya kayak, tetap kita buka buku rupanya. Ya, oke, tetap kita buka buku. Iya, kita buka buku. Karena nggak mungkin kita ingat 100% kan Betul. semuanya, kita lupa. Kayak itu akhirnya oke lah, kayaknya udah pelayaran 80-90% dia apa tuh praktek, teorinya 10%. Nah, Semangat lah ya. semangat lah saya daftar. Baru saya cari-cari lah. Oh, sebelum dari mau pelayaran itu saya mau jadi pilot dulu sebenarnya. Wih, jadi pilot. Mau pilot dulu. Mau pilot, baru saya cari. Masih dua kan saya bimbang yang saya baca, mau 80-90% praktek nih penerbangan, kalau enggak pekapalan, pelayaran. Oke. Oke, saya cari biayanya dulu deh. Saya carilah setting tentang biayanya. Tuh. Pertama saya tengok cari pilot kan. Pilot keren ini kayaknya ya. Pilot waktu terbang ganteng, nggak kena panas kan. Wah, ini saya bilang itu. Inilah pekerjaan idaman ini, saya bilang itu. Saya cari-cari, kok rata-rata itu mereka habis sampai lu tuh 800 sampai 1 miliar. 800 sampai 1 miliar yang saya baca di website Oke, ini ya. oke. Saya nggak tahu lah kenyataannya gimana. Saya baca di website itu 800 sampai 1 miliar. Lalu saya mikir kan, ini kalau sampai 1 M ini mending saya buka bisnis daripada saya kuliah. Jadi kita jujur aja kan, 1 miliar buka bisnis saya udah kaya sebenarnya. Kalau saya punya 1 miliar, saya udah cukup saya untuk hidup sebenarnya kayak gitu. Terus saya cari lagi lah, kayak ini nggak bisa lah. Walaupun orang tua saya merasa kayak, udah nggak apa-apa, saya bisa biayai. Cuman saya nggak ikhlas saya untuk mengeluarkan uang sebanyak itu hanya untuk sekolah waktu itu. Terus saya kayaknya pelayaran ini range saya 100 sampai 200 juta. Oh, ini kayaknya masih masuk akal lah. Ya Iya. rata-rata kuliah pasti menghabiskan sebanyak itu. Ya betul, apalagi ya udah makin Di zaman saya makin biaya mahal. hidup juga makin tinggi. Nah, untuk 100-200 juta menurut saya masuk akal untuk kuliah selama 4 tahun kayak gitu. Saya belum tahu tuh ada praktek, belum mau saya ngerti kalau ada peralat. Belum ada Belum ada sertifikatnya kan. sertifikasi, saya nggak ngerti tuh. Pokoknya saya cuma ngerti oke 80-90% praktek. Terima beres lah ya. 10% pikir kayak Ah. gitu saya mikirnya kan. Oke lah, saya join lah. Tanpa saya tahu kalau rupanya sekolah pelayaran itu juga dia semi militer Ya. gitu. Saya nggak tahu, saya pikir ya kan, saya udah berharap oke. Saya mikirnya gitu, saya berangkat nih kuliah. Kalau saya pengen kuliah, kalau saya pengen main kayak gitu. Betul. Kalau saya ngantuk ya saya tidur, nggak kuliah gitu. Itu yang saya pikirin pertamanya. Saya berangkat lah, dia ke Semarang, bla bla tes. Itu saya nggak lolos nih. Intinya saya nggak masuk di jurusan yang saya mau. Waktu itu saya daftar di ilmu PP Semarang, saya daftar nautik, saya masuknya di TLK. Oh iya. Nah, saya telepon orang tua, ini gimana? Saya bilang, kalau nggak belayar ngapain kuliah pelayaran? Kata itu. Saya juga mikir kan, iya juga. Saya carilah kampus lainnya. Nah, saya daftar di Akademi Semarang. Woi, sekolah Akpel nih, Bro. Akhirnya saya Bayangin, mewakili sekolah Akpel nih coba. Wah, Woi. ya lumayan lah. Lumayan. Mewakili sekolah Akpel nih, Semarang. Nah.
pertama saya mau daftar engine. Karena saya background saya kemarin notik, mungkin saya memang nggak sesuai mungkin notik karena saya kan seneng nih bongkar mesin motor awalnya itu. SM apa kok sekolah STM atau? Enggak, SMA umum. SMA umum, IPA. IPA. Okay. Jadi bisa engine. Ya, bisa nautika ya. Nah, bisa nautika departemen. Terus saya udah saya telepon lagi orang tua saya minta izin kan, ini kalau saya daftar engine gimana? Kemarin kan saya udah coba nautik nih, nggak jebol. Akhirnya saya orang tua saya bilang kalau engine tuh gimana ya, nanti jadi masinis nih di atas kapal. Masinis maksudnya gimana ya, perbaiki mesin kapal. Pikir orang tua saya itu kayak orang bengkel jadinya. Kayak orang bengkel lah intinya tuh, udah nggak ada bayangan perwira di atas kapal. Kalau ada orang dianggapnya orang perwira itu ya cuma orang dek. Yang orang mesin udah kayak bengkel ya itu. Kalau nggak jadi kapten, orang saya tuh ngomong jangan. Kalau nggak jadi kapten udah nggak usah belayar. Dan waktu itu saya juga masih kosong kan, jadi saya nggak tahu ya juga sih ya. Berarti enggak ya, karena nggak ada basic pelayaran sih ya? Kayaknya nggak ada basic pelayaran. Nah, jadi taunya kapten aja udah. Kapten udah ngerti, sampai ada tuh, ada kisah lucu juga. Jadi tetangga saya itu ada dipanggilnya Pak Kapten. Jadi serius nih, panggilnya Pak Kapten. Setelah saya kuliah, kita skip dulu ya. Setelah saya kuliah, saya coba lah. Waktu itu dia lagi off, saya coba ngobrol lah. Saya panggil Pak Kapten, di kapal ini bagian apa? Oh saya chief cook katanya. Oh saya chief cook katanya. Ini kisah nyata ini kisah nyata. Jadi rupanya dia chief cook. Rupanya ini dipanggil kapten. Jadi selama ini Pak Kapten. Ternyata itu chief cook. Nah, rupanya setelah kan namanya saya nggak ada kontak ya. Setelah saya rupanya semua orang yang berlayar di tangga saya dipanggil kapten. Mau dia engineer, mau dia chief cook, mau departemen apapun, pokoknya kalau dia berlayar, oh ini kapten nih. Serius. Pokoknya kalau di pagarnya ada bentuk jangkar, kapten nih orangnya. Itulah ceritanya. Habis itu saya, udahlah saya mikir kan, udah daftarlah nautik ini, saya daftarlah. Lalu ikut segala tes, Lolosnya di apel nih ya kan, dengan bayangan saya masih, saya pikirnya apa tuh kuliah, celana jeans, baju kaos, sendalan kayak gitulah. Ya kan, mikirnya banyak cewek. Mau saya pingin kuliah. Mau kuliah. Kalau saya pingin main, udah saya pingin main. Kalau saya ngantuk tidur kayak gitu, nggak berangkat kuliah. Saya pikiran awal saya itu kayak gitu. Ternyata masuklah saya di hari pertama ini. Di kandang singa. Hari check in gitu. Enggak, asrama macan coklat. Asrama macan coklat ya? Ya, di dalam kampus itu ada gerbang. Namanya asrama macan, selamat datang asrama macan coklat. Itu asrama macan coklat. Dari namanya udah ngeri, macan ya. Di asramanya ini macan ya. Jadi itu gerbang asrama senior. Itu gerbang asrama senior tuh. Asrama macan coklat. Nah, terus nih udah diapelin nih. Diapelin kan, saya bawa. Saya ingat tuh saya bawa satu tas sama satu koper besar kan. Isinya baju main sebenarnya isinya itu. Bukan baju kuliah. Memang nggak ada niat kuliah memang. Nggak ada. Saya itu niatannya saya bikin kan saya tinggal di Batam kan. Saya aslinya dari Batam. Itu saya ke Jawa, ke Semarang. Saya niatannya itu dengan niatan lain sebenarnya. Saya ingin arungi Pulau Jawa. Kayak gitu. Saya taruh, kok baju saya dibuang semua kan. Jadi itu kopernya dibukain, baju dibuang, rokok dibuang. Saya bilang, apaan? Kampus apa ini rokok saya dibuang? Saya nggak tahu kan, kampus saya dibuang. Ngapain kamu bawa rokok? Buat merokok, saya bilang gitu. Kan saya merokok kan. Semua dibuang kan. Apa yang dibawa jelasin lah. Mungkin ya mungkin Bintara pada itu mungkin paham. Mungkin ini awam kan, saya nggak ngerti. Bawa jelasin lah aturan-aturan dia sama sambil dia ngecekin barang saya dipisahin, udah ini dipulangin, ini nanti kamu dapat seragam, full itu buat 1 minggu katanya gitu. Ya udah saya terima aja, dikasih ember, itu kita kayak ada briefing gitu lah, dikumpulin setelah dicekin tadi punya jadi satu, rupanya itu dijelasin lagi lah aturan-aturannya di asrama, itu kalau misalnya itu pakai peraturan dinas dalam lah intinya, pakai seragam itu, jadwal kegiatan, itu saya masih kayak ini bullshit, saya mikirnya kayak gitu. Kemudian tinggal kuliah kok, tinggal tidur. Yang penting bayar ya. Yang penting bayar, mikirnya gitu pada waktu itu. Selesai lah kan, saya masuk itu. Saya tinggal hari pertama, hari kedua masih belum ada apa-apa. Pembagian seragam hari kedua, karena waktu itu saya Sabtu. Kalau saya itu kalau nggak Jumat sore, saya bikin Sabtu sore. Bagi baju seragam, ingat saya Seninnya itulah Senin itu. Kalau di tempat kami itu namanya pendidikan itu Bina Vital. Kayak Mada Bintal gitu. Iya, Bina Vital itu pendidikan, pembinaan fisik dan mental. Ya, Bina Vital. Sama kayak Mada Bintal lah. Ya sama lah kayak Mada Bintal itu. Ya, pendidikan awal tuh saya ingat styling jam 5 pagi. Jam 5 pagi ya? Jam 5 pagi atau jam 4 saya lupa lah. Setelah gitu pada lamongan saya tidur, suara apa ini jam? Saya pikir alarm kan, alarm apa? Saya pikir saya biasa aja. Saya tidur lagi lah kan.
tiba-tiba ada senior saya buka-buka, dar bangun sholat subuh rupanya, Sholat subuh. sholat subuh itu. Oh, cara ngabangunin sholat subuh begitu. Sholat subuh ya kan, shock saya tuh, Oke, shock, oke, wih oke. apaan nih zaman tuh. Nggak Kita tahu. masih belum tahu cara kita kucing ya kan, gitu. Kita belum ngerti tuh. Kira kita kucing. Kita belum ngerti tuh kan, udah belum ngerti. Oh. Wih kan, Berarti belum tahu ada hierarki di situ ya? belum apa itu, tai kucing kira gitu. Apaan ini? Itu apaan selamat pagi senior ini apa ini? Iya, iya. Ngapain ini? Kegiatan apa ini? Kenapa harus hormat ini? Dan waktu itu saya tuh check-in lebih telat daripada teman-teman yang lain. Jadi 1 hari atau 2 hari gitu. Oke. Ya. Karena saya gelombang keberapa itu beda check-innya dengan teman-teman. Saya tuh lanjutlah kegiatan, cuman saat subuh baru tuh dikasih tahu kalau suruh ganti baju PDR. Pertama tuh kan pakai baju PDR. Ijo-ijo ya beda. Hijau-hijau. Ya. Wah, PDR lancip lah waktu itu. PDR udah vital tuh kan PDR lancip. Iya, PDR. Udah pakai PDR naik ke atas itu selesai sholat subuh ya. Makan ya kan. Itu belum ada belum di waktu-waktuin kan kita belum pembukaan tuh, masih ya udah masih makan biasa naik. Tiba-tiba disujud ini upacara dulu, upacara kan. Saya mikir itu apa? Oh, ini perkara hari Senin ini upacara. Oke. Saya mikir gitu. Perkara hari Senin. Perkara hari Senin. Kayak sekolah ya? Kayak sekolah. Oke. Saya mikir, oh ini hari Senin. Oh, upacara hari Senin. Wajar. Wajar. Bener. Rasanya upacara saya kan. Upacara. Tiba-tiba disuruh sujud ya, disuruh cium saya. Disuruh cium itu bumi kandung lah. Oh, apa nih dicium tuh? Itu saya shock itu. Saya cium, Tuhan. Saya cium kan. Lama saya ngapa ini saya bilang kan. Kenapa lagi orang teriak-teriak ini ya kan? Ya biasalah. Senior pendapat gitu kan. Wah, cium. Apa ini? Gitu, kenapa sih ini? Anjing nih apa sih lo gitu kan ya? Apaan nih sih? Nggak jelas lu gitu. Jelas ini apaan nih cium ya? Saya cium lah itu kan. Saya cium lah itu. Saya cium. Saya itu udah jelasin lah kegiatan Navital itu apa, bla 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 bla, membangun fisik dan mental, bla bla bla. Lain dasar itu. Mulailah kegiatan itu berlangsung selama 3 hari 4 hari Tuhan, saya kayak stres ya. Sampai setiap hari apa ini ya, saya bilang gitu. Oh, mungkin sampai Bina Vital selesai aja rupanya. Ternyata enggak. Ternyata 2 tahun. 2 tahun. 2 tahun ya. Sampai lu selesai asrama. Asrama ya? Selama di asrama udah upacara terus gitu Upacara kan? terus rupanya. Shock saya waktu itu. Pagi siang, pagi sore. Ya, shock saya kayak anjir ini sekolah apa ini ya kan? Sekolah yang tit. Setiap malam ada kegiatan tit gitu. Kayak sekolah apa ini saya bilang. Saya pikir bisa ada enggak jam 10 di 10 di checking udah tidur belum? Wah, apaan sih ngatur orang tidur ini? Sekolah apa nih sampai tidur aja dicek. Karena itu bagus ya, sebenarnya itu bagus karena kan cuman karena saya kan dari background awam. Iya, nggak tahu dasarnya. Nggak tahu. Saya juga Jadi, bukan masuk sekolah pelayaran itu karena saya pengen jadi taruna gitu. Enggak, saya emang karena saya pengen kerja sebagai pelaut. Betul. Salah satu caranya melalui sekolah pelayaran. Nah, terus udah nih selesai Mada Bintang lu belajar kan selama 2 tahun nih kan ya? Belajar saya Mada Bintang. Nah, kan ujian pelaut dan segala macamnya di Iya. pendidikan di pelayaran. Kita ada masa ya kayak sekarang adalah praktek nih. Masa praktek ya. Dengan lu yang nggak punya keluarga pelaut, gimana caranya nih supaya teman-teman bisa tahu lu bisa masuk perusahaan BSM yang banyak banget orang mengidamkan perusahaan ini, khususnya kadet pasti pengen banget untuk masuk ke BSM. Dan sedangkan di Apeli tidak ada MOU kan dengan BSM kan? Setahu saya sih selama ini pas di angkatan saya sih nggak ada ya. Belum ada Mungkin MOU. angkatan sebelumnya mungkin pernah ada. Heeh. Tapi mungkin pas beberapa angkatan mungkin sempat hilang, baru ada beberapa angkatan lagi balik lagi kayak gitu. Tapi BSM ke kampus nggak? Kan biasa BSM tuh suka pernah ke masuk kampus. Pernah ke kampus. Setahun sebelum saya. Oh, setahun sebelummu dia BSM pernah ke kampus? Setahun atau 2 tahun sebelum saya dia pernah bikin rekrutmen lah di kampus. Rekrutmen di kampus. Tapi pada saat masa saya itu nggak ada. Nggak ada. Nggak ada. Nah, terus gimana ceritanya kok bisa masuk nih Kampus. di BSM? Itu awalnya jadi struggle kita semua sih ya, yang keluarganya nggak background pelaut, terutama saya juga kayak gitu ya. Mau kemana sih setelah kita praktek nih ya? Ini Bingung kan? Bingung kita mau kemana arah, pasti semua tanda tanya kan, abu-abu lah kayak mau kemana. Nah, mungkin ada beberapa kampus yang misalnya kampusnya udah ternama lah, dia gampang ngarahin tarunanya karena udah banyak kerja sama perusahaan A, B, C, D atau seniornya udah mulai ada di perusahaan A, seniornya di perusahaan B gitu. Sudah mulai bisa, sudah banyak lah kerjasama dengan perusahaan luar kayak gitu. Apalagi kadet-kadet sekarang pasti pinginnya kayak mana caranya kita bisa go internasional. Betul. Ya, kayak mana caranya kita bisa dapat gaji dolar. Ya, itu goal semua kadet pelaut sih. ya. Semua pelaut juga gitu. Iya, Gue juga gitu kok. Kayak mana caranya biar kita bisa kita study abroad lah, keluar gitu. Bener. Kalau bisa kita bersaing sama pelaut-pelaut yang ada di luar gitu pinginnya. Pasti sedikit punya kadet yang malah mikir ya udah di lokal aja nggak apa-apa gitu. Pasti jarang orang yang mikir kayak itu. Pasti rata-rata orang kalau bisa ya kita keluar gitu. Betul.
Saya juga mikir awalnya dulu, saya ini harus tanya ke siapa ya awalnya pertama. Kayak kalau tanya ke orang tua, jelas orang tua saya nggak tahu karena orang tua saya nggak ada pelaut sama sekali. Itu saya mikir lah orang yang paling dekat sama saya ketemu saya itu dosen. Gitu. Oh dosen. Dosen kan dosen karena udah mereka yang berpengalaman, mereka yang pernah belayar, mereka yang kenal banyak orang. Benar. Pasti salah satu cara saya untuk kayak masih biar bisa ngirim CV ke perusahaan. Kalau saya ini CV langsung, saya ini siapa sih? Saya ini siapa ya itu dari nggak cuma satu kan di Indonesia ini nggak cuma satu. Ya paling ujungnya taruh CV aja dulu ya. Taruh CV aja dulu. Gimana sih caranya biar sedia SS sedikit ada power gitu, ada orang yang saya kayak mana caranya biar ada yang bisa saya minta tolong ini yang ada powernya. Ya dosen karena mereka yang udah pernah belayar, apalagi yang dosen-dosennya sudah KKM, sudah kapten, itu kan mereka pasti sudah banyak kenalannya di perusahaan kan kayak gitu. Jadi saya tanya lah ke dosen saya waktu itu, udah ada beberapa dosen, ada satu dosen teknik malahan. Dosen teknik ya? Iya, dosen teknik yang waktu itu yang dia bilang ya udah apa tuh? Saya tanya lah waktu itu, selesai saya waktu itu di semester 5 saya dapat mata kuliah perawatan permesinan kapal. Terus itu saya tanya lah sama Bas, izin Bas saya mau nanya Bas, bisa nggak sih Bas, sebenarnya ada nggak link can buat saya ngadet Bas ke kapal luar. Pertanyaan dia tuh cuma satu waktu itu, bisa bahasa Inggris nggak? Always. Jadi untuk adik-adik teman-teman yang mau berlayar di kapal luar, increase dulu skill kalian mengenai tentang bahasa Inggris. Itu sih modal utama sih itu. Dia waktu itu dia nggak nanya IPK saya berapa, nggak nanya mata kuliah dulu bahkan, dia nggak nanya, nggak pertanyaan nggak macam-macam, cuma nanya bisa bahasa Inggris nggak. Dan waktu itu dia cuma minta jelasin daily activity dalam bahasa Inggris. Untungnya waktu itu saya pernah punya tugas daily activity karena jadi hafal ya? Ya, jadi saya masih ingat lah, itu tinggal saya repeat aja kan. Dan kegiatan dia sama kan setiap hari kan berulang-ulang. Iya. Ya gampang lah intinya untuk ya udah tinggal di translate ke bahasa Inggris aja ya, secepatnya itu. Waktu itu mungkin dia merasa oke bisa, mungkin saya akhirnya waktu itu CV saya diambil, saya dia udah nanti kalau misalnya memang ada perusahaan yang bisa menerima kamu nanti saya kabarin. Seminggu 2 minggu waktu itu dia nggak ngabarin tuh, seminggu 2 minggu. Saya juga nggak enak kan waktu itu mau nanya karena saya minta tolong, karena dia juga udah bilang kalau memang ada dia bakal ngabarin. Dia nggak nanya. Iya belum, kita butuh bantuan kan, masa kita maksa kan? Iya, masa saya ngepres kan. Betul. Saya minggu ketiga, itu setelah 2 minggu saya kelas dia lagi, saya tanya lah waktu itu, karena saya juga penasaran kan. Nah, Jin Bas, udah ada belum perusahaannya Bas? Gimana minta arahannya? Kalau dia bilang, waktu itu ada 2 perusahaan yang akan kira-kira dia mau bikin rekrutmen. Waktu itu dia belum bilang saya lolos ke gimana, tapi dia mau bikin rekrutmen. Tapi di antara Januari, soalnya saya waktu itu sudah harus KP di sekitar bulan 9. Iya. Dan itu posisinya masih sekitar bulan 10. Saya mikirnya, wah ini lama sekali kalau Januari kan. Saya mikirnya, wah ini kalau nunggu sampai Januari, saya kira-kira dia terlalu lama. Waduh Bas, saya bilang gitu kan. Saya bukannya gimana-gimana, tapi saya ngomong lah apa yang saya rasakan kan. Aduh Bas, ini kayaknya terlalu lama ini kalau Januari. Akhirnya dia sampein, udah kamu cari aja ini perusahaan lain. Kalau emang rezekinya ada, udah ambil yang secepatnya. Oh ya udah Bas, saya sambil cari-cari. Dan ini saya selama dari bulan 9 sampai bulan 12 itu saya nggak dapat perusahaan apapun. Tidak ada. Jadi itu saya sampai ada salah satu perusahaan BUMN P itu saking saya broadcast email setiap hari saya sampai diblokir. Perusahaan P itu sampai saya broadcast. Sebenarnya nggak cuma perusahaan P, cuman saya nggak tahu perusahaan P. Saya broadcast pagi sore. Jadi ada waktu itu senior saya lah. Ini gimana ya, saya curhat-curhat lah, sharing kan, karena dia udah lulus waktu itu. Saya sharing lah gimana nih Mas ya, biar email perusahaan itu bisa dibalas. Kamu broadcast aja pagi jam 8 sama sore jam 5. Jadi kayak saran dari seniormu ya. Ya kita kan kita mau nanya ke siapa lagi, kita mau nanya siapa lagi waktu itu. Saya juga belum kenal second juga gitu. Yaudah, saya kumpulin lah tuh email perusahaan, ya. Jadi kita broadcast. Jadi bikin auto broadcast gitu jam 8. Auto broadcast. Ya, kan bisa disetting tuh auto broadcast jam 8. Tinggal bikin jamnya 1, nanti ganti broadcast lagi jam 5 gitu. Nah, dan itu daily ya? Daily, rutin itu setiap hari. Dan setiap hari jam 10 tuh saya cekin ada nggak email yang dibalas. Mungkin ada sekitar 30 atau 40 perusahaan itu. Itu yang lo bikin auto broadcast dengan isi semua sama setiap hari jam 8 sampai jam 5, jam 8 sampai jam 5, jam 8 dari jam 8 jam 5. Nah, di hari ketiga atau hari kelima itu saya ingat, ini kok emailnya kayak
gagal terus Iya. kan, kok gagal terus. Saya pikir email saya yang bermasalah nih. Nah saya baca emailnya kan tuh, jadi ada sekitar lebih dari 10 itu saya diblokir rupanya. Jadi Dari gagal 10? terkirim gara-gara saya diblokir. Lebih dari 10 company Iya, itu ngeblok ya, email lo ya. salah satu yang saya ingat tuh itu BMNP ini. Oke. Anjir itu. Ya itu sebenarnya itu nggak salah, karena itu auto Iya, buat jadi benar, saya spam benar, kan, jadi kayak iya. spam. Spam. Kayak spam. Spam message ya. Nah, spam message ya, itu normal lah kayak itu. Kan saya anjir lah saya buat itu. Saya mau kirim kemana lagi ya? Berpikir gitu. Buntu nih. Buntu saya waktu itu. Aduh kayak metode ini itu baru seminggu itu ya. Kayak metode ini kalau saya lanjutkan 40 perusahaan ini blokir email saya kayak gitu. Baru saya baru sadar aja ini kan spam ini ya kan kayak gitu. Ini kalau dalam 1 minggu ini bisa-bisa saya nggak bisa kirim email kemanapun ini. Itu akhirnya saya stop lah kan. Ya lah, tinggal saya tunggu hasilnya aja lah saya mikirnya gitu. Nah, 1 minggu saya broadcast, masa tidak ada satupun yang nyaut ya kan? Iya, 1 bulan nggak ada yang nyaut. 1 bulan kosong email saya. Kosong. Akhirnya saya udah mulai lah, ada senior saya lagi, saya tanya lagi lah. Ya kita kan sebagai apa tuh mahasiswa pasti kita tanya sama yang lebih tua kayak gimana sih pengalaman mereka kan. Nah, ada juga yang saranin saya udah ini aja ngecas aja, cari apa namanya kalau kita ngecas itu orang ngecas. Broker. Nah kita cari broker aja mau buat kadet atau jadi EBI malah kawan gitu, jadi EBI sekalian nanti ngecas. Saya udah dalam waktu itu pikiran saya iya juga ya. Ya udahlah coba lah kalau memang waktu itu kalau misalnya harganya masih sesuai, saya masih kira-kira layak untuk saya minta sama orang tua. Waktu itu saya belum ada penghasilan ya. Biasanya kalau apapun yang terjadi pasti kita minta sama orang tua waktu itu. Oh, gitu. Itulah kalau emang kira-kira layak, mulai kisaran di bawah 5 juta saya masih berani lah waktu itu untuk minta ke orang tua saya. Ngecas di bawah 5 juta lo masih berani ya? Masih berani. Tapi dengan gaji sekian misalnya gitu ya. Oh iya iya. Yang kira-kira nah, kira-kira masih bisa balik itu saya masih berani lah. Oke. Wah. Itu saya adalah nah, saya kirim-kirim lah di beberapa broker itu. Kayak kalau kita tengok di grup pro tuh kayak broker tuh dia punya template-nya sendiri yang kayak udah jelas nih mesti ngecas kayak gitu, udah mesti ngecas nih gitu. Jadi saya tuh pertama saya kirim CV. Oh dia nggak dibalas langsung saya tanya, casnya berapa bu kayak gitu. Dia langsung balas Dia itu langsung biasanya. respon ya? Dia langsung respon biasanya. Jadi dia nggak pakai basa-basi. Oke. Dia langsung tanya casnya berapa bu. Sebenarnya untuk saya nggak saranin ya untuk kadang ngecas ini ya sebenarnya ya. Karena kita masih apa tuh kita masih mau belajar dari kapal. Kalau bisa kita apa tuh berusaha untuk mengimprove diri lah. Soalnya kalau Iya. ngecas finish, setelah kita belajar finish, udah kita tinggal berangkat habis itu kan. Gitu. Terus saya ya pengen kan mengimprove diri untuk bisa ya udah coba lah untuk interview. Karena saya waktu itu juga belum pernah sekali interview. Saya langsung coba aja ngecas. Habis ngecas udah finish finish story, udah tinggal berangkat aja, udah nggak ada interview kayak gitu. Saya pengen. Nah, saya waktu itu juga pengen sih coba pertama kali interview kayak gitu. Daripada nanti interview sudah jadi perwira kan baru kita interview gitu. Mending dari awal Dari awal kita udah pernah ngerasain terbiasa. sensasinya interview lah gitu, interview gagal gitu. Nah, saya udah mikir ngecas. Saya berapa bu? Saya masih nggak tahu gitu. Kapal Cina dia minta $1.000. Saya langsung mikir kayak $1.000. Gajinya 100 sampai $150. Gajinya 100 sampai 150 USD untuk praktek itu kan Iya, ya? 150. Saya lupa itu mata uang Cina atau mata uang dolar, tapi 100 sampai 150. Terus saya mikir, anjir satu kontrak itu baru bisa balik modal Bang. Kurang lagi. Itu kurang lagi ya Bang. Anjir, ini kalau saya 10 bulan di kapal nggak balik ini. Ya, bukannya saya hitung-hitungan ya, ada beberapa orang masih mikir kayak udah naik aja dulu. Yang penting lu kadet aja dulu Nanti gitu. aja dulu. Tapi sebenarnya nggak gitu. Kalau menurut saya itu nggak gitu. Menurut saya itu ya selagi kita kadet, kita praktek, kita belajar, kita kan juga perlu persiapan untuk turun dan menyelesaikan studi kita kan. Nah, kalau bisa mumpung ada momen dimana kita mendapatkan penghasilan, kita turun tuh udah siap untuk menyelesaikan studi, nggak perlu minta ke orang tua lagi. Kalau nggak minimal studinya selesai lah, untuk biaya hidup kamu mungkin kamu bisa minta ke orang tua, tapi untuk studinya kita selesaikan sama uang prakteknya kayak gitu. Kalau bisa malah kalau lebih kasih ke orang tua kayak gitu. Akhirnya $1.000 kan saya mikir, wah nggak bisa ini saya kalau minta ke orang tua $1.000 sekitar 16 juta. Wah, nggak bisa lah saya minta kan. Ya, saya alhamdulillah nyari-nyari blog lain itu kira-kira tuh tinggal segitu. Rata-rata tuh 7 juta, 8 juta selain visa ya. Selain visa, ikut visa tuh Itu ocean going ya? ocean going, Cina. Rata-rata tuh Itu lu dapat broker itu email kah atau enggak dari dari mulut ke mulut? grup. Oh, grup. Jadi ada grup gitu, kayak grup saya lupa nama grupnya. Ya pokoknya ada grup dia lah. tuh ngirim-ngirim can-can gitulah intinya. Oke. Kayak kalau misalnya ada butuh kadet kan ini apa ada yang can. Itu khusus kadet doang atau semua? Enggak banyak sih di grup itu, macam-macam sih. Kadang-kadang ada juga officer, ada juga engineer. Cuman yang saya tandain kan yang kadet. Yang kadet, iya. Udah. Rata-rata tuh mereka minta 7 sampai 8 juta include visa.
Oke. Waktu itu saya langsung kayak anjir lah, kalau segini saya belum bisa gitu. Kalau segini saya belum bisa. Sampai akhirnya ada momen di bulan 12 di mana saya ditelepon lah. Nah, Telepon nih. sama BSM. Itu udah berapa bulan tuh berarti? Dari pertama kali yang lo discuss dengan dosenmu? 3 bulan setelah itu, dari bulan 9. Oh, dari bulan 9, 9? 10, 11, 12, Baru- 4 bulan bahkan. 4 bulan? 4 bulan. Ya, Bulan kurang lebih 12 barulah 12 pertengahan. BSM nelpon? BSM nelpon, Wah, calling. Untuk 4 bulan lumayan. bikin interview. Wih, saya seneng dah. Iya, Saya iya. seneng lah. Sama kali interview. Saya seneng, grogi dan lain-lain lah, macam-macam. Interview pertama saya, perusahaan pertama juga yang nelpon Nah, gitu. plus Bonafit lagi kan BSM Woi, nih. perusahaan luar nih. Perusahaan luar nih. Saya kepala saya udah macam-macam itu. Nggak tidur saya 2 hari 2 malam setelah telepon itu. Semua hal yang saya kira penting, saya pelajari. Dibaca semua. Iya, saya sampai mengeluarkan teori kalau yang dibakar baru diminum itu kan sapal gitu. Saya mikir apa dibakar aja diminum, saya mikirnya gitu sampai biar itu shortcut. Shortcut, Apa dibakar ya kan? Kepala manusia punya limit ya. Nah. Nggak mungkin ada dalam 2 Semua hari itu kita kan. hafalin buku setebal itu kan, nggak mungkin. Itu kan balik lagi ke awal kan. Emang penipuan itu 90% gitu. Praktek itu. Ujung-ujung kita baca buku. Tetap kita kembali ke buku. Jadi iklan pelayaran yang mengenai tentang 90% praktek, 10% teori itu agak disayangkan ya. Sebenarnya sih bisa 50-50 lah. 50-50 harusnya ya. Dimana kita tetap hard skill-nya itu tetap ada, soft skill-nya juga Iya. seimbang. Harusnya 50-50, jangan 50-50. bilangnya 90-10 ya. Iya, mungkin Oke, ini oke. ininya lah apa namanya itu? Kurikulumnya mungkin Kurikulumnya. bisa seperti itu, Iya. mungkin agak seperti itu. Makanya iklan kan gitu. Cuman kenyataannya praktek di lapangan Tidak tetap seperti itu. tetap harus 50-50. Iya. Nah, gitu. Ada sih udahlah. Saya coba kita interview lah waktu itu. Pertama kali. Saya ingat tuh interviewnya jam 4:30. 4:30 mau jam 5, jam 5:30 selesai. Nah, itu. Bentar sekali ya. Ya waktu itu Jam 5 sore? jam 5 sore sampai jam 5:30. Mau itu kita tektok, tanya-tanya soal materi sama kepribadian saya lah waktu itu. Tapi in English toh. Ya ini Bahasa- Inggris semuanya. Dari awal Dari calling awal, udah bahasa calling Inggris. dalam Kan? bahasa Inggris waktu Nah, itu. itulah pentingnya bahasa Inggris, guys. Waktu Jadi itu- jangan bilang bahwa cuma lu yang penting yes atau no, lu bisa Ya. berangkat. Enggak ya, enggak gitu. jadi waktu itu mulai dari saya ditelepon pertama kali kalau saya lolos interview, mulai kita bisa interview itu ada jarak sekitar 5 atau 4 hari gitu. Oh, oke. Dan mulai malam itu, nanti sih saya juga mulai malam itu saya belajar bahasa Inggris. Jadi saya ada dosen di Apel nih. Iya, iya. Ada salah satu English Club namanya ICC. Dosennya itu saya minta tolong. English Club ICC di Apel Di Apel namanya itu English Club itu namanya ICC. Oh, namanya ICC. ICC. Oke. Nah, Tapi emang kok anggota English Club? enggak, saya bukan English Club. Oh, ketika lu mau diinterview dari BSM baru lu mau masuk English Enggak, Club? bukan. Jadi saya ada kenal sama dosennya. Saya tanya lah sama ini Miss ini. Miss Oh, namanya. perempuan? Perempuan. Tapi pelaut juga? Bukan, jadi anggota. Jadi English Club itu dosennya dari luar. Jadi ya. Oh, sastra Inggris Sastra tadi. Inggris, sastra Inggris tahu. Saya kurang tahu juga. Yang Iya, penting iya. orangnya berkemampuan untuk mengajar bahasa Inggris lah kayak gitu. Saya tanya lah waktu itu karena saya udah kenal akrab. Saya ceritain lah kalau saya ini mau interview dalam bahasa Inggris nih kayak gitu. Bisa nggak saya minta tolong arahannya gimana lah biar bisa saya di improve bahasa Inggris saya. Dalam waktu singkat soalnya tentunya kan, karena saya cuma punya waktu 3 atau 4 hari waktu itu. Tuh. Ya udah waktu itu. Udah, kita ketemuan aja di kafe, nanti kita belajar bahasa Inggris di sana. Ya Udah udah. kafe ya? Berdua dong? Iya, ya waktu itu dia tuh kayak punya kelas juga kecil. Oh, Kelas kecil yang teman-teman kayak di kelas dia tuh di mana yang skripsian dalam bentuk bahasa Inggris Oke. gitulah. Ya itu, saya udah sambil saya cerita sambil dia juga ngerjain kerjaan dia kan. Dia kasih saya tugas, udah saya kerjain itu dalam bahasa Inggris tuh. Jadi saya tuh mikir ini kepentok juga kan. Soalnya kan bahasa Inggrisnya kan umum nih. Kadang-kadang ada beberapa kita kan punya English Maritim. Iya, Inggris Maritim gitu. Saya bilang ini kalau saya ini kayak butuhnya Inggris Maritim nih daripada yang umum. Habis itu kita carilah aplikasi yang kayak apa namanya aplikasi yang Inggris Maritim itu? Marlin. Oh, Marvin. Nah, Maritime Inggris gitu. Salah dicariin. Udah dikasih saya tuh buat latihan saya. Jadi ada kayak 100 atau 200 soal Maritime Inggris gitu. Ya itulah yang saya kerjain. Oke. Sampai kalau saya kontak saya tanya kayak gitu. Sampai saya inget-inget lah ini yang vocabulary-nya kan. Saya udah gitu. Sampai itu berlangsung sama 4 hari. Baru hari keempat itu kan saya sore tuh ininya interviewnya. Paginya kita latihan interview. Pagi latihan interview. Saya terima kasih juga sama Miss Vidya namanya. Siapa? Miss Vidya. Vidya. Miss Vidya tuh dia sampai udah setelah dia kerja itu dia masih mau nolongin saya buat latihan interview waktu itu.
Dan waktu itu ngepasin juga ada temennya atau gimana anak lesnya juga, gimana yang dia mau interview juga. Oke. Ya, jadi sambil gantian lah intinya. Dia selesai interview, saya dia gitu, ganti-gantian gitulah. Habis itu siangnya, sorenya saya interview waktu itu. Saya interview. Itu masih dari BSM Indonesia yang interview ya? Masih BSM Indonesia. Oke. Masih BSM Indonesia. Di telepon sorry itu. Lah, telepon. Setelah urutan keberapa saya interview, saya kan yang interview kan. Oh, maksudnya urutan Dalam keberapa? hari itu kayaknya nggak cuma saya yang interview. Oke. Makanya saya dapat sore. Jadi dari siang atau dari pagi itu udah ada beberapa orang interview via online ya. Oh iya, video call tapi. Video call. Wah, jadi gantian. Dan saya tuh kenapa saya tahu itu karena teman saya, jadi saya berdua kita dari kampus. Teman saya itu sebelum saya. Oh berarti di Apelni ini ada 2 orang? Ada 2 orang kandidatnya waktu itu. Satunya perempuan. Satu perempuan sama Yuta saya. Ya. Nah, saya habis itu setelah dia, saya kan ketemu interview, TikTok, cerita mulai dari materi dulu waktu itu dia banyak yang korek, 4 pilar AIMU, gitu ceritanya. Habis itu kita masuk ke ini pribadi, katanya karir ke depannya mau gimana, planning panjangnya mau gimana sih. Gitu. Saya cerita sampai pensiun lah, saya bilang saya mau pensiun di usia 50 sebagai pelaut. Tapi saya bilang kalau ada opportunity buat kerja di darat saya bakal ambil. Tapi yang masih berhubungan sama dunia maritim. Iya. Karena saya tahu setelah kita saya 22 sekarang. Saya 22 sampai usia 50 tahun lagi, di 28 tahun saya berkecimpung dunia maritim, saya udah nggak bisa lagi kerja kayak mungkin di perbankan atau gimana, karena isi kepala saya cuma udah dunia maritim doang kan, udah nggak ngerti sama sekali, udah gimana caranya ya survive-nya pasti balik lagi di sekitar kecimpung dunia maritim ya, gitu yang saya udah tahu nih jalannya mau kemana gitu, kayak itulah. Habis itu dia bilang kalau memang nanti saya rasa layak, nanti saya hubungi untuk selanjutnya kayak gitu. Oke. Terus jarak 2 hari, 3 hari saya dikirimin itu. langsung ya, cepat juga ya? Cepat, waktu itu saya sekitar 2-3 hari saya dikirimin buat marine test. Yang soalnya tuh banyak banget. Soalnya itu banyak banget, mau dalam waktu 1,5 jam. Sejam setengah tuh selesai itu? Harus, enggak, 1,5 jam waktunya untuk ngerjainnya. Iya. Dan soalnya berapa ratus? Ya, malah. totalnya mungkin 300 karena ada 2 kan, subtesnya. Subtes BSM ada 2. Ya sama 1,5 jam, jadi totalnya 3 jam. Mau itu kerjaan habis isya atau habis maghrib itu sampai jam 11 baru selesai. Jam 11 sampai baru selesai. Karena kan dia minta hari itu juga. Iya, minta hari itu juga. Walaupun jam 11 sebenarnya nggak ada orang di kantor sebenarnya ya, kan. tapi suruh dikirim aja itu juga. Dikirim aja udah. Bukti keseriusan bahwa kita ngerjain. Iya. Itu effort kan? Effort. Dan saya juga kadet kan waktu itu. Iya, jadi ikut aja. Ikut aja lah apa yang disuruh. Ya udah saya kirim lah jam 11. Dan itu belum final dan saya belum tahu mau berangkat. Setelah berapa hari tiba-tiba email itu nggak datang ke saya rupanya, email lulus. Kalau saya lulus interview dan lulus tes dan siap berangkat. Ini siap berangkat kemana? Ke Jakarta atau? Jadi di BSM itu ada program namanya CFC, Cadet Foundation Course. Cadet Foundation Course. Jadi setelah kita join, kita daftar sebagai kadet di BSM, kita lulus beberapa tes, kalau kita sudah dinyatakan layak dan lulus, nanti kita dikirim ke Filipina untuk belajar selama 3 bulan kurang lebih. Itu free? Itu free, semua biaya ditanggung, gratis. semua biaya, visa, tempat tinggal, makan. Ada beberapa, mungkin kalau ada sorlif mungkin ada kendaraan yang disediakan gitu, kalau sorlifnya jauh, disediakan kendaraan itu ada. Saya waktu itu dikasih berapa kali uang saku deh. Oh ada uang saku juga? Enggak wall ya, Iya. enggak seluruhnya, tapi ada beberapa kali sorlif yang saya dikasih uang saku. Kayak misalnya itu langsung dikasih dari Filipina atau memang dari Indonesia ya? Dari Filipina. Oh berarti memang dari Filipina? Dari Filipina, waktu itu dia ngadain sorlif ke tempat hiburan apa. Uang sakunya itu untuk bayar tiket di tempat hiburan itu. Oke. Gitu. Tapi kita makan selama apapun yang kita mau beli sana, kita pakai uang pribadi. Oke. Dia cuma tapi di luar asrama itu pakai uang pribadi. Tapi kalau di asrama gratis free semua. Semua dijain, makan, minum, kopi 24 jam semua free itu ya. Oke. Nah, kayak itu. Setelah lulus, email lupa datang ke kampus. Kalau misalnya saya itu dipersiapkan untuk berangkat ke Filipina. Pak dosen bahasa Agus tadi ini hubungi saya kalau saya tuh lolos. Saya tuh, saya senengan. Oh iya Mas, saya terima kasih lah. Saya terima kasih banyak sama Bahasa Agus. Udah dampingi saya mulai dari masukin CV sampai sekarang. Bahasa Agus berjasa banget. Ya dosen-dosen lainnya berjasa, terutama Bahasa Agus lah. Ya karena sampai detik ini ya. Dia bayangin dia berarti 4 bulan loh, lumayan kan ya. Untuk nanyain saya gimana ini progresnya gitu, nanyain dan mau monitoring CV saya udah sampai mana sih kayak gitu. Akhirnya udah saya berangkat ke Filipina. 2 minggu saya di Jakarta untuk persiapan visa dan lain-lain, ke kesehatan dan lain-lain, dan berangkat ke Filipina 3 bulan. Berarti nggak lama untuk lo nunggu dari selesai lulus interview untuk lanjut ke Filipina, nggak lama ya? Itu depends sih, itu setiap kadet mengalami hal yang berbeda-beda. Depends on condition. Iya, kadang-kadang
kadang-kadang visanya terkendala, kadang-kadang emang ada gap antara batch satu dengan batch lainnya jauh kayak Oke. gitu. Ada setahun itu 3 batch dan renggang antara batch satu dan selanjutnya itu bisa beda-beda. Oh, setahun 3 batch. Iya, tahun 3 batch. Gitu. Jadi kan makan waktu 9 bulan, ada jedanya kan beda-beda kan, 3 bulan itu bisa jeda-jeda yang berbeda. Dan waktu itu saya cuma jedanya 2 minggu. Oh, iya. Dari batch sebelumnya dengan batch saya cuma jeda 2 minggu. Dan dia langsung berangkat lah, gantiin batch yang selanjutnya. Udah selesai, dan di sana juga ada ujiannya. Jadi selama 3 bulan semua materi yang kita pelajarin itu akan diujianin di minggu terakhir. Oh, jadi selama 3 bulan lo belajar dan di minggu terakhir itu akan ada ujian. Dan di Ujian. situ berarti ketentuan untuk lu bisa lanjut atau enggak? Iya, Atau ada passing grade-nya kayak gitu. atau ketika udah di Filipina lu udah pasti bisa naik nih. Enggak juga, jadi ada kawan saya yang pulang soalnya. Oh, Jadi saya oke, berarti waktu itu- penentuannya di Filipina lah ya. Ya, penentuannya itu di Filipina sebenarnya. Nah, jadi ada 20, waktu itu saya 23 orang yang lulus cuma 22. Itu dari Indonesia. Enggak, saya cuma 4 orang dari Indonesia. Oh, berarti sisanya Sisanya ada orang dari Filipina, Malaysia, kayak gitu. Filipina, Malaysia, Indonesia. Indonesia. Ada ada dari Cina. Oh, dari Cina. Ada. Oh, berarti total 23, 23, gagal satu orang. Satu orang dari satu orang. Emang karena gagal ujian atau? Ada masalah eksternal lah waktu itu kenapa dia bisa gagal gitu. Oke. Yang tiba-tiba dia di tengah-tengah training dia ditarik untuk mundur kayak gitu. Oke. Nah, kayak mana kelanjutannya saya juga belum tahu sampai sekarang gitu. Udah setelah kita lulus passing grade-nya ya kan, kita dipulangin kembali ke Indonesia, nah, baru kita nunggu lah tuh nunggu kapal dari plottingan dari SMC. Oke. Nah, dan batch saya ini juga termasuk yang paling cepat naik kapal. Saya cuma 10 hari di rumah. Oh, ketika lulus dari Nih, Filipina itu nih, pulang ke Indonesia 10 hari langsung naik kapal 10 ya? hari saya langsung ditelepon untuk standby di Jakarta. Nah, di Filipina itu apa yang lo pelajari? Apa yang lo bisa dapat? Pasti kan karena kita punya BSM Filipina di sana kan? Iya, Apa aja FTC, apa ya. aja dia punya materi, dia punya pembelajaran Banyak. yang diberikan atau yang lo pelajari selama lo di Filipina? Oh, banyak sih ya yang mungkin spesial ya, mungkin yang ada di kampus kita aja. Karena Iya. sebenarnya kan materi pelajaran kuliah setiap kampus tuh sama aja kan yang kita alami. Cuman yang beda tuh ada mooring operation, Iya. kita belajar, ada fitting task. Jarang banget orang deck itu kebagian fitting task. Yang kayak kita grinding, bikin gambar. Orang ya. deck jarang, nggak pernah itu. Itu kan pelajaran teknik kan. Iya. Kita nggak ada tuh motong, ngedrill. Kita nggak ada. Di sana itu kita disediain satu bengkel full, yang satu orang tuh alatnya masing-masing. Udah Wow. kita pegang grinding sendiri, pegang drill bit sendiri, motong sendiri. Kita Jadi 23 orang itu semua Ya, kebagian alat semua satu-satu? kebagian alat satu. Anjay. Cuma satu. Keren banget. Nah, itu kita potong, kita mulai dari gambar, lalu kita potong ukurannya kayak gitu. Itulah yang menurut saya, wah dia nge-profit lah kayak gitu, nge-profit banget. Tapi kalau keseluruhan rata-rata semua kampus kita punya kayak ya udah mungkin lebih bagus alatnya kayak gitu. Kayak mungkin simulator Nah, simulator di sana mungkin lebih lengkap ya. lebih lengkap, Dan lebih bagus modern. lebih modern. Dan ujiannya setiap minggu, timnya beda. Jadi kan setiap minggu kita ada Setiap ujian. minggu ada? Setiap minggu tuh kita ujian. Seminggu kita ujian, minggu terakhir kita final. Kayak gitu. Jadi Senin sampai Jumat, Kamis, Senin sampai Jumat ujian, Senin sampai Kamis, Jumat ujian, Senin sampai Jumat ujian kayak gitu. Di bulan terakhir, minggu terakhir tuh kita final. Semua materinya digabungin di satu jadi final. Itu kita sama koleksi yang menurut saya keren koreknya. Koreknya? Korek Apa kita ya, visual. Pak? Wah, Kita visual. anjay, keren. Kita visual bersama Iyalah Buy. Jadi kita seakan-akan kita di kapal, Dan kita nengok Buy. Dan kita bisa lihat itu ya? Ya, Buy kita bisa nengok kayak gitu. Jadi nanti kita selesai videonya kita udah share ini Buy apa, kita Buy apa. Baru terus saya ini kapal dalam kondisi apa, kapal dalam Wah, kondisi apa keren yang kayak banget. gitu. Itu yang menurut saya, wah ini gak cuma cara teori kan. Gak bisa kan kita Tapi korek praktek juga. kita hafalin doang kan korek. Iya benar, kita cuma baca buku kan? Baca buku Iya. dan berdasarkan gambar. kayak Ya, gitu. tidak ada gambar. Iya gambar. Gambar pun searching. Betul. Ya perlu searching. Kalau ini Kita- teori Colrek ada, dari korek ada, gambarnya itu, pun di- ada, gambar ada, simulasinya ada lah ya? ada, Simulasinya ada ya? simulasinya ada. Oh, keren banget. Nah, gitu. Udah habis yang menurut saya itu beda yang itu tadi lah sama fitting tax ya gitu. Yang menurut saya yang kita tuh orang deck tuh awam kita sama fitting tax ya itu. Tapi untuk seluruhnya hampir sama. Hampir semua. sama semuanya, hampir sama. Itu sekolah dari pagi sampai sore juga. Pagi sampai sore, start jam Everyday? 8. Setiap hari sampai Senin sampai Jumat. Sabtu Oh. Minggu libur. Oke. Sabtu Minggu libur. Senin sampai Jumat. Sabtu kebersihan. Kebersihan asrama. Iya kebersihan lah kita. Jadi kita kalau ada training site yang di lapangannya gitu kita bersihin udah kayak di kapal. Oke. Kayak pressure wash gitu-gitulah kita ngisi fire extinguisher. Kita Oh, ngisi. itu juga itu tiap hari Sabtu dilakuin. Setiap hari ya? Sabtu dilakuin. Kalau ngisi fire extinguisher enggak
Tapi waktu itu kita habis selesai latihan AFF, kan fire extinguisher habis. Iya. Kita ada kesempatan waktu itu buat ngisi fire extinguisher sama ngecas BA. Oh. Ngecas BA waktu itu. Nah, Jadi itu semua diajarin semua semua di diajarin Filipina tuh. di FDC Filipina. Itu nama training setnya Kompas. Mereka kerjasama gitulah. Jadi kita pindah ke training set namanya Kompas. Nah itu di sana nge-provide segala jenis latihan tersebut. Termasuk dari cargo calculation. Cargo calculation kita nggak ada. Kalau ini apa namanya, making passage plane? Passage plan, nah making passage plan itu kita di FTC, balik lagi. Oh, beda lagi. Di FTC kita di tempatnya simulator. Tempat Tapi itu simulator. latihan lapangannya beda. Oke. Bahkan kayak kita main deck itu di anjungan. Iya, Jadi, I see. di main decknya itu dia di beda bangunan. Karena Oh. kan FTC kan di tengah kota. Oh, beda gedung. Bukan beda gedung, beda daerah. Oh, beda daerah. Beda daerah. Oh, Namanya ada oke. daerah Cavite namanya. Jadi itu 2 jam dari Manila kita ke sana. Itu yang praktek yang Kita lapangan praktek itu ya. Lapangannya. Jadi kita 2 jam dari Manila. Ya, kita belajar chipping, belajar painting kayak gitu di sana. Oke. Belajar chipping, belajar painting. Nah itu kita nggak dapat di kampus kan? Iya. Chipping, Ya, painting. nggak ada, kita nggak dapat. Nggak dapat. Kita dapatnya di kapal. Kalau tadi teman li dapat di sana. Kali kemarin dapat. Ya, karena di kampus itu udah jarang banget ada pelajaran tali menali. Gua nggak tahu kalau sekarang ya, tapi itu jarang banget udah ada pelajaran tali menali. Terutama mooring operation ya. Iya, terutama mooring operation di sana tuh Padahal- gua nggak tahu kalau sekarang ya, tapi gua rasa sih mooring operation emang penting banget untuk sekolah-sekolah pelayaran. Kalau dulu zaman gua sih nggak ada mooring operation dulu. Saya Buta sama sekali kita. mooring operation datang yang betul-betul kita di atas kapal baru Wah, belajar. baru belajar di atas kapal tuh mooring operation tadi yang gede. Ya. Saya juga padahal saya udah belajar mooring operation sampai kapal saya lupa. Nah, sampai apa lupa? Ini talinya yang mana kayak gitu ya. Oh, talinya rupanya segede itu ya rupanya ya. Soalnya tali yang di Filipina cuman semana ya? Cuma segini kayaknya. Ya cuma segini lah. Rupanya Setidaknya itu bayangan. saya bayangan. ada ya. Pantas waktu itu officer training saya marah-marah. Nanti tali di kapal terus besar paha katanya. Tapi saya waktu kita ala bullshit saya. Masih segini aja. Ya, namanya juga taruna ya kan kita tahu. Tuh hati-hati kamu snap back zone. Rupanya benar tali-tali itu besar-besar ya gitu. Itulah, rupanya training site-nya waktu di Filipina tuh real emang kurang lebih keadaan di kapal itu seperti itu kayak gitu. Oh, keren banget berarti ya di Filipina tuh ya. Terakhirnya selesai dari Filipina balik ke Indonesia dan 10 hari kemudian lu udah dapat penempatan Nah, sudah di dapat kapal. di kapal Dubai Tower ini, kapal kita sekarang Kapal ini. sekarang kita Dubai Tower ya. Kapal sekarang Dubai Gimana Tower. rasanya tuh dulu pas di kapal tuh dapat kapal tuh gimana tuh? Buat saya Dengan sekarang lu udah berapa lama lu? 3 bulan ya deh. 3 bulan lebih lah. 3 bulan lebih mau di atas 4 kapal. bulan. Pertama kali yang dapat Dubai Tower. Bayangan saya udah Dubai Tower yang betulan. Ah. Dubai Tower. Iya. Burj Khalifa itu bayangan saya. Anjir ini Burj Khalifa atau apa ya seperti itu. Burj Khalifa. Dubai Ya. Tower tau? Oke. Saya suka kapal apa nih Dubai Tower? Karena nggak ada apa tuh? Nggak kalau misalnya dari vessel kan nggak ada MT dengan jelas Iya, ya iya, motor iya. tanker ini. Iya. Kamu naik di Dubai Tower ya? Aduh ini motor vessel nih pasti. Balak atau kontainer ini kan? Kontainer ya. Aduh ya saya cari lah Dubai Tower. Saya cari lah di ini vessel tracker Dubai Tower. Oke lah. Kapalnya 2013 waktu itu. 2010. 2010. 2010. Wih, baru ya saya 15 tahun umurnya kan, masih muda lah ini. Ya bikin nggak tahu tua. Oke, ya. Oke, siap. Mem, ini saya naik Dubai Tower. Itu hari ke-7 saya di rumah. Padahal saya tuh pulang ke Filipina saya mikir aduh 1 bulan di rumah lumayan lah gitu ya. Saya 10 hari saya anjir berangkat lagi saya. Belum siap saya. Shock saya waktu itu anjir lah. Dari saya waktu itu saya 1 tahun udah gak pulang ke rumah. Itu terserah udah ke 2 tahun. Oh, Udah berarti 2 tahun berarti. Kemarin itu pulang kan 10 hari sampai rumah sampai anjir berangkat lagi. Nggak apa-apa dong. Yang Ya, penting cepat selesai kan. Ini cuma selesai. Nah, akhirnya berangkatlah ke Dubai Tower nih kan ya. Berangkatlah ke Dubai Tower. 3 bulan nih apa yang lo bisa pelajari di atas kapal? Baik, banyak 3 sekali ya, bulan. mooring operation, chipping. Ini ada beberapa kegiatan ekstrim lainnya sebenarnya. Ekstrim lainnya, oke. Ekstrim lainnya sebenarnya. Iya. Nah, Kalau lu perbandingkan Hmm. dengan teori di kampus dengan yang lu dapat di kapal, apakah sesuai atau tidak? kalau di bridge ya sesuai 100% ya. 100%. Apa yang kita dapat di bridge, apa yang dapat di kampus diterapkan di bridge real. Real ya? Iya, real. Karena kan kita di itu rupanya di bridge juga 80% teori sebenarnya ya. Itu yang kita kaget kok katanya 80-90% praktek. Oh, ternyata Di bridge 80% teori kita, ya. kebaikan teori ya. Kebanyakan teori ya kita. Coba buka buku ini dulu. Coba buka buku ini dulu. Loh, kok tambah lagi buku saya ya? Dilihatin volume 3.
Coba buka buku dulu ya. Kalau kalian tahu di sini ada Molim 3 ya. Ada kelas 3. Dan rame penonton di sini. Rame penontonnya, cuma kebagian kita berdua doang ya. Cuman kalau di deck, saya rasa kerjaan di deck untuk seorang kadek itu buta. Iya. Shipping, maintenance, painting itu buta karena nggak dapat di kampus kan. Dia dapat kayak udah aturan-aturan itu aja. Yang kita bawa bekalnya cuma segitu doang buat kasus kapal. Di deck kita kayak betul-betul mulai dari nol. Mulai dari nol ya? Iya, kayak orang belajar nulis gitu jadinya. Di deck kayak malah nyiping karatnya nggak nyampe habis ya gitu. Harus di brush, catnya bikin catnya nggak salah nggak dikasih hardener. Yang nggak harus pakai hardener dikasih hardener kayak gitu kan. Pakai thinnernya salah nggak kecampur dia. Ya itu pengalaman saya sebenarnya itu ya. Ya kita. wajar karena Wajar, pemain, karena jadi buta kan. buta sama sekali kan. Apalagi anak di zaman saya, kapan saya di rumah ngecat? Kapan dia di rumah ngecat? Yang ngecatnya cuma di sini doang kan? Iya, ngecatnya di sini lagi. Mooring operation, tali headline saya taruh di spring gitu kan. Wah, dia juga ya. Jadi itu lebih pengalaman pribadi kayaknya. Iya, kan kita Oh iya, pengalaman pribadi saya, Iya, kalau iya, pengalaman iya. pribadi bapak saya nggak tahu kan. Nah, kayak gitu. Tali tak mau saya tangkap ya kan. Gitu. Kayak gitulah yang kita tuh. Yang beda lah ya. Yang beda dari yang, kampus. yang kerasa kalau misalnya kita naik itu nol banget gitu. Yang nggak ada gambaran sama sekali. Berarti gitu. penting dong teori-teori yang ada di kampus. Penting Lu bawa banget. sebagai bekal lu untuk di atas kapal. Penting banget. Karena Dan itu banyak. masih kurang bahkan. Kurang banget Kurang ya. banget ya. Bagaimana kalau ada di- orang yang menganggap bahwa teori di kampus itu nggak penting, Oh. sedangkan di atas kapal dia nol besar. Kalau misalnya orang yang bawa teori aja masih kurang, naik ke Apalagi kapal kan? minus berarti kan? Iya. Minus gitu. Gitu naik kapal tanya kurs dia Kurs gitu, diem nggak tahu itu kurs itu apa. Kurs itu apa nggak tahu. Tapi kalau teori di bridge 100% kita belajar di kampus. Apa Iya, yang dibawa? 100%. Paling tinggal kita penyesuaian kapal, jenis kapal kayak gitulah. Kalau kapalnya tanker mungkin lebih spesifik lagi, kapalnya kontainer itu lebih spesifik. Karena kan yang dipelajari secara kampus kan general. General, benar. General vessel semuanya kita pelajari lah, mulai dari motor tanker ini akhirnya nggak fokus, mungkin pas kita kapal kita lebih fokus ini motor tanker, ini LNG, ini kontainer, ini bulk kayak gitu. Tapi kalau pekerjaan di deck saya yakin rata-rata nol besar lah, kecuali dia udah punya basic katakan teman-teman kita kecuali dia dari mungkin dulunya dari dasar atau dari pernah jadi OS atau pernah jadi ya, oiler. sekolah kan banyak sekarang Iya. anak-anak taruna sekarang kan dari OS Nyambung tiba-tiba lah. dia mau nyambung jadi jadi sekolah Mau jadi officer, gitu, mau jadi engineer dia gitu. masuk taruna segala macam dia udah paham kayak gitu Nah, sudah di luar kepala kerjaan yang ada di deck atau di engine kayak gitu. Jadi garis besar adalah penting pelajaran teori yang di kampus dibawa di kapal ya. wah penting banget. Penting ya. Biar setidaknya kita tuh mulai dari nol, nggak mulai dari minus. Setidaknya kita nggak malu-maluin banget tuh. Iya gitu. Kalau ditanya masih ada mikirnya gitu. Bisa ada mikirnya ya. Enggak ya. Daripada pura-pura mikir. Daripada aku bilang langsung nggak tahu gitu. Oke. Walaupun saya juga banyak nggak tahunya sebenarnya. Nggak apa-apa kan. Nggak tahu. Yang penting kita ada basicnya kan. Ada basicnya. Benar. Tuh, soalnya kalau yang buat teori itu nol start dari kapal. Kalau yang nggak buat teori dia minus startnya itu. Oke ya. Minus dia itu. Boleh juga ada katanya. Iya iya. Jadi benar, kita benar. startnya dari nol. Jadi langsung 1, udah plus. Jadi itu yang membedakan di kapal, pembelajaran di kapal dengan pembelajaran di kampus. Nah, sekarang lu punya pesan nggak nih buat teman-teman nih yang nonton nih, buat adik-adik junior-juniormu terutamanya nih, Yes, untuk bisa, karena gini banyak kadet yang langsung putus asa, dia hopeless karena mereka nggak punya kenalan. Betul. Kan sama nih kayak lu kan basicnya Iya. kan lu keluarga bukan dari pelaut kan. Iya, Keluarga adalah tukang jahit, ya kan. Terus nggak ada sama sekali background daripada pelaut. Lu akhirnya bisa dapat perusahaan yang bonafide di BSM ini kan. Itu Iya. enggak, itu adalah salah satu Achievement lah ya. achievement yang bisa lu dapatkan. Nah, lu bisa membanggakan diri sih, itu buat gua oke gitu. Apa yang lu mau sampaikan sama mereka untuk mereka bisa mendapatkan perusahaan yang kayak lu di bonafide kayak gini nih? Sebenarnya perusahaan bonafide nggak cuma BSM aja kan. Iya, semua kan banyak perusahaan bonafide di luar sana yang mungkin salah satu rezeki saya di BSM Iya, gitu. Dia tuh banyak jendela-jendela rezeki. Tapi kalau saya tuh ada teori namanya keberuntungan cari keberuntungan. Keberuntungan itu diciptakan, nggak didapatkan. Kemampuan Ada kesempatan lah itu. kemampuan bertemu dengan kesempatan. Kesempatan, Ya iya. kayak gitu. Kalau memang kamu merasa kemampuannya belum sesuai, kita tambahin kemampuannya. Kalau Sampai misalnya nunggu kesempatan itu sampai datang. menunggu kesempatan itu datang kayak gitu. Kalau misalnya kemampuan kamu sudah sesuai, ya kamu cari kesempatan ini. Sampai lu dapat, terus. Siapa yang bisa orang yang bisa menghubungi kamu kesempatan ini kita Iya. perbesarlah ini
mitra kita ini ketemu orang kayak gitu. Karena percuma ada kesempatan tapi kemampuan kita nggak ada. Nggak ada. Kadang-kadang itu sendiri tuh. Itu Di bisa mana terjadi. kesempatan ada, Kemampuan kita nggak siap. Skill kayak kita gitu. nggak siap. Jadi ya lewat. Lewat. Sama juga kadang-kadang ada orang yang kita rasa, sih kita pernah ketemu orang lain nih kayak orang ini sebenarnya layak nih, bisa, layak nih bisa buat. Tapi kesempatan belum datang. Tapi kesempatan belum datang kayak gitu. Jadi itu pesannya Pesan buat junior-junior buat teman-teman lainnya. semua, intinya yang masih cari kapal sekarang atau mungkin yang masih struggle di UKP-nya, jangan pernah avoid dari apa yang kalian hadapi sekarang. Soalnya kalau kalian berhenti sekarang tuh jalannya lebih jauh karena kembali ke nol. Oke. Sekarang kalian udah di antara 75 Tengah-tengah nih. Dari tengah-tengah. Dari tengah-tengah. Lebih jauh untuk kembali ke nol daripada maju ke depan. Maju ke depan. Iya. Jadi tetap semangat ya. Tetap semangat lah. Apapun halangannya, kalau lihat ke belakang itu pasti mulai dari bina vital tuh lebih struggle daripada melangkah ke depan. Lebih gak enak. Lebih nggak enak. Betul, lebih nggak enak. Jadi Udah sia-sia. Iya sih ya, betul. Tinggal sedikit lagi melangkah ke depan, finish. Oke. Oke, terima kasih. Jadi ada yang lagi mau disampaikan nggak? Udah nggak ada, terima Udah nggak kasih. Sampai jumpa di darat. Jadi itu aja cerita kita bersama dengan Dekadet, di mana perjuangannya dia dari awal sampai dengan dia ada di atas kapal, yang sama sekali dia punya background tidak ada pelaut ya dari keluarganya, Iya, tapi dia bisa bertahan sampai saat ini dan melanjutkan apa yang menjadi impiannya dia nih, untuk jadi pelaut nih. Impian kan jadi pelaut, jadi bukan karena uang ya sekarang, atau masih tetap Habis malah habis kita on board, money thinking itu money thinking makin iya. nggak jadi ya. Officer sakui kok nggak apa-apa. Jadi itu aja cerita-cerita kita bersama dengan Kadet. So don't forget to like, share, comment, and subscribe my YouTube channel. See you next time video, and God bless you. Bye.